Sobat senior, sebelum saya bercerita, saya punya lagu nih. Lagu zaman dulu, zaman saya masih ngajar TK. Nenek memang sudah tua, tapi pandai cerita. Cerita tentang ayah bunda, aku sayang padanya. Senior Podcast, karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Senior Podcast, karena senior punya cerita. Apa kabar Sobat Senior? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia juga sejahtera. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kali ini adalah podcast perdana yang akan menampilkan duet senior. Saya sendiri, nama saya Priyanti Farida sebagai host, dan akan ditemani seorang teman yang luar biasa yang akan berbagi cerita dengan kita semuanya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Sri Munhana. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Beliau adalah senior klub Indonesia karena beliau usianya tampak lebih muda, seperti kelihatan 17 tahun, tapi aslinya adalah beliau berusia 71 tahun, Ibu. Ya. Kami di Sosial Club biasa memanggil beliau dengan Ibu Munhan, itu nama bekennya. Terima kasih Ibu Munhan setelah menyediakan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman kepada sobat senior semuanya. Ya. Tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah senior dan asa. Tema senior dan asa itu juga ide dari Ibu Munhan sendiri. Mantap sekali kan, pemirsa. Nah, kita mulai, Bu, perbincangan kita. Kita berbicara tentang senior dan asa. Ya, menurut Ibu Munhan, apa yang dimaksud dengan asa itu, Bu? Monggo, Ibu. Yang dimaksud dengan asa itu kan biasa harapan ya, harapan. Kalau untuk nenek itu biasa sih ya, harapan anak cucu kehidupannya lebih baik ke depannya gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri sebagai nenek ya otomatis husnul khotimah. Amin. Amin. Tapi untuk menuju husnul khotimah itu kan melalui tahap-tahap. Ya, alhamdulillah saya ditemani SCI ya, SCI. Saya bisa menjalankan cita-cita saya nanti, insya Allah husnul khotimah. Amin. Jadi Ibu tadi kan sudah dijelaskan tentang asa, Nah, mungkin Ibu ada tambahan lagi dengan asa di masa emas sekarang ini. Seperti apa, Ibu? Asa di masa emas sekarang ini, ya seperti kita sudah ketahui ya, namanya udah berumur ya. Kita masih bisa berharap, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas-komunitas. Kebetulan komunitas lansia saat ini banyak banget. Ya, betul, Bu. Betul. Kita bisa masuk komunitas yang kita cocokin. Kalau saya kebetulan saya masuk SCI. Di SCI itu ya di samping ada pelajaran agama, tapi yang sangat saya senang ada pelajaran, karena kita masih di dunia, jadi ada pelajaran juga untuk kebutuhan kita di dunia, seperti masak-masak, seperti fisioterapi. Itu buat saya happy banget. Kayaknya belum ketemu kelompok lansia yang seperti itu. Alhamdulillah ya, Bu. Ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Jadi cocok ya di SCI ya. Iya, kebetulan cocok. Katanya orang-orang dulu, kalau segala sesuatu yang datang sendiri itu insya Allah diridai Tuhan.
saya nggak mencari loh, nggak Iya. mencari. Ya saya tahu ada sendiri di rumah. Oh, Ya itu, alhamdulillah. iya alhamdulillah. Waktu itu pertemuan paduan suara virtual. Oh, Nah iya. sampai sekarang, kok saya kok betah ya, Alhamdulillah. gitu. Kemudian ini Ibu, tadi juga sudah diceritakan tentang generasi muda di masa milenial sekarang ini kan berbeda ya dengan generasi muda zaman masa kita. Ya. Nah, untuk di masa emas seperti sekarang ini mungkin bisa dicontohkan di keluarga Ibu punya putra putri dan cucu, bagaimana putra putri dan cucu Ibu mendukung Bapak dan Ibu sebagai senior. Sebetulnya memang beda banget ya. Nenek eyang zaman saya kecil dulu sama sekarang beda banget. Kalau dulu eyang itu sesuatu yang tinggi gitu. Iya. Kita juga kayak takut-takut gitu. Iya. Tapi kok sekarang sebagai teman aja. Kita menari, kita bercanda. Malah kadang-kadang ada peribahasa Jawa, kebo nusuk kudel. Oh, Saya tuh ini iya. kalau soal Apa itu maksudnya itu Bu? ya kebo itu kan kebo ya kebo, kuda itu anaknya. Oh ya. Jadi orang tua minta tolong ke anaknya gitu. Tapi masa dulu dengan cara sekarang berbeda Ibu. Ya jelas Jadi, berbeda. Jelas apalagi beda. pemirsa senior, sobat senior, jadi Bu Munhan ini kan backgroundnya adalah seorang guru. Jadi mungkin pengalaman Ibu sebagai guru bisa diterapkan di keluarga Ibu. Betul, betul. Memang ya berat ya, kalau dipikir berat, karena waktu itu saya tinggal di metropolitan. Semuanya tahulah, kalau intern di keluarga saya, kita itu mendidik, mengasuh, mengarahkan semua anak-anak untuk mencapai masa depan dia. Jadi manusia yang tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab ke ilmunya yang pernah dia tuntut, Yang diterima. ya. Terus juga terutama sekali ke agamanya, begitu. Tapi setelah dia dewasa, setelah berkeluarga, itu kayak lepas sekali enggak ya, cuman dia tinggal ngawasin aja. Karena dia sudah full, dia jadi bapak keluarga, juga punya istri. Jadi kita tinggal mendampingi aja gitu. Ya insya Allah kalau kita percaya, yakin, insya Allah semua anak-anak nemu jalannya masing-masing, insya Allah. Nah, kebetulan kalau di Jakarta itu memang agak berat ya, gangguan dari luar gitu. Nah, itu harus kita dan suami harus piawai membentengi pengaruh-pengaruh yang kurang baik terhadap anak-anak kita. Lingkungan anak-anak lingkungan di luar. Di luar, iya. Ya semua tahu lah, nggak usah saya sebut di sini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini anak-anak sudah berkembang dengan baik di porsinya masing-masing sesuai keinginan saya. Nah, tinggal saya berasa untuk diri saya sendiri. Iya. Bagus Bu. Kemudian ini Bu, kan itu anak muda di lingkungan Ibu, di lingkungan keluarga Ibu, alhamdulillah Ibu sudah bersyukur punya putra putri dan cucu bisa mendukung Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Ibu melihat generasi muda yang secara luas, itu harapan Ibu seperti apa supaya sobat senior yang menyaksikan bincang-bincang kita bisa menerapkan pandangan, wawasan untuk yang punya generasi muda di keluarga masing-masing. Karena kalau saya melihat di medsos itu ada istilah generasi muda itu cuek ya dengan adat istiadatnya dengan orang tua itu sudah kayaknya kok seperti tidak menghormati karena memang generasi sudah berbeda. Nah itu menurut Ibu seperti apa supaya senior yang punya generasi muda itu bisa mencontoh dan bisa menerapkan seperti apa yang bisa menghargai, menghormati, mendukung senior-senior yang punya generasi penerus. Monggo Ibu. Terima kasih. Sebetulnya memang agak sulit ya, itu kepiawaian kita sendiri-sendiri.
kalau dulu anak nurut, manut ya manut, nut. Iya. Tapi kalau sekarang enggak, anak-anak tuh kritis. Iya. Anak kritis. Masa udah berbeda aja Ibu. Iya. Tapi kita lebih tua harus lebih pintar dong. Iya, betul Bu. Seumpama anak-anak waktunya belajar, kita jangan nyuruh belajar, jangan. Mas, biasanya belajar gini hari gitu. Gitu cara tadi gitu. Kalau enggak, kita juga aktif. Lihat-lihat buku apa gitu. Coba dong halaman ini apa sih kok Eyang pengen tahu gitu. Oh jadi bisa sebagai teman teman diskusi, teman yang penting teman tidak menganggap bahwa kita orang tua yang jauh gitu. Iya, juga kan anak sekarang ada model nonton apa aku tuh kok nggak ngerti ya. Nah kita ikut nonton juga, jadi kita komen juga. Yang penting PDKT kita lah. Yang penting kita dekat dulu sama anak cucu. Kalau anak udah alhamdulillah ya udah dewasa, tapi cucu kan kita juga kepengen cucu kita juga baik-baik aja kan. Iya, betul, gitu betul. Ya. Begitu juga soal makanan. Lah kebetulan saya sama anak-anak tuh akrab banget. Anak kok seneng tajak nari-nari. Ya ben dia nek kayak yang kok nari ben wae. Tapi enggak apa-apa. Ya alhamdulillah gitu ya. Itu sebetulnya untuk PDKT aja. Tapi kita nggak munafik ya. Memang ada sebagian bukan sebagian besar di antara kita ini. Maaf Ibu, apalagi kalau untuk orang tua yang super sibuk, jadi sama anaknya itu cuman diserahkan ke sekolah atau diserahkan ke asisten rumah tangga. Jadi tidak ada kedekatan antara putra putri dengan orang tua karena saking sibuknya. Monggo Ibu mungkin ada pandangan yang bagaimana supaya Ibu tadi bilangnya PDKT supaya orang tua itu tidak melupakan kesibukannya tapi tetap memperhatikan putra putrinya, apalagi yang udah punya cucu seperti Ibu. Monggo Ibu. Memang itu kita punya trik-trik sendiri ya. Nah itu triknya Bu, itu yang penting triknya Bu. Pertama ya itu kita masuk ke alam pikiran anak-anak. Masuk ke alam pikiran anak-anak. Kita yang pengen tahu loh. Jalan ini tadi kamu lewat sana ya, macet gak gitu, sama begitu. Utawa jajanan, wah enak ya jajanan, padahal kita nggak senang karena maaf giginya udah rusak, tapi wah enak ya. Lidahnya berbeda aja Ibu. Lidahnya beda, begitu juga makanan. Pokoknya saya percaya semua senior punya trik-trik sendiri untuk PDKT dengan anak cucu. Kalau saya itu saat-saat yang paling bagus. Kita dikasih kesempatan mendampingi anak cucu, buat saya itu kesempatan bagus banget. Soalnya nanti kalau suatu saya nggak ada, dia ingat selalu. Jadi ada kenangan ya Bu. Ada kenangan. Nah itu cucu ya. Begitu juga orang tuanya. Orang tua juga punya masakan kenangan, masakan orang tuanya. Itu yang dijual di luaran nggak ada gitu. Pokoknya setiap ibu rumah tangga itu pasti punya masakan kenangan. Nah itu kan yang jadi mempersatukan semua anak-anak ngumpul bareng gitu. Ya, mungkin betul. makanannya mungkin nggak seberapa mahal, seumpama nasi goreng gitu. Iya, betul. Iya. Kalau nasi goreng semuanya pasti suka ya. Pasti suka. Tapi kan ada nasi goreng spesial, bikinan nenek gitu. Itu yang ditunggu biasanya kalau cucu itu bikinan nenek Eyang, itu bikinan Eyang. Boleh saya cerita sedikit ya, sebetulnya waktu itu menghemat boleh banget biaya. Ibu, silahkan Ibu. Menghemat biaya. Saya bikin kulit resoles itu loh, kulit resoles itu telur. Ibu bikin sendiri? Iya bikin sendiri, telur, terigu, susu. Itu kan untuk menghemat biaya, itu kan anget, murah, meriah, langsung masuk ke perut. Jadi legend. Sekarang semua anak suka. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau sekarang lebih enak lagi karena telurnya telur sehat namanya. Itu beda banget. Itu terkenal telur omega. Iya. Telur omega. Kebetulan di owner saya itu dia punya usaha telur sehat namanya. Itu kok lebih gurih emang omega ya. Iya telur omega. Omega iya. Yaitu telur, terigu, susu,
kita aduk bareng-bareng, udah jadi jeladren ya di lentereng di. Kapan-kapan kita boleh dong Oh, Bu, boleh. itu mencicipi kalau udah ibu masak. Iya, itu enaknya langsung dimakan. Jadi anak-anak itu kan kalau zaman kan oven press ya. Jadi menurut saya itu salah satu triknya Eyang itu membuatkan masakan kesukaan cucu gitu ya. Betul. Ya tapi kan sekarang makanan di mana-mana geladrah ya. Makanan spesial di rumah itu nggak ada yang jual. Ya memang kalau masakan nenek itu biasanya ditunggu itu. Apalagi kalau pas Idul Fitri, pas Lebaran ya Bu. Ini udah mendekati kira-kira 100 harian. Nah itu pasti ditunggu itu masakan nenek itu. Ini Bu, selain trik kesukaan cucu, putra putri, kemudian ada trik lain lagi supaya pemirsa sobat senior bisa tahu trik apa lagi yang Ibu bisa terapkan untuk sobat senior yang punya generasi penerus dan cucu-cucunya. Selain tadi Ibu pengalaman Ibu, mungkin ada tambahan yang bisa ditambahkan untuk semangat para senior yang punya generasi muda. Yaitu ini saat-saat yang paling bagus kalau kita dikasih kesempatan, ada cucu, ada anak gitu. Kesempatan ini kita pakai sebaik-baiknya gitu. Nggak mungkin kita bernyanyi, mungkin nembang gitu kan. Tembangnya aneh ya, tembangnya aneh banget di telinga anak-anak. Sama gini. Putra putri mau gelang, mau kalung, biyung, putra kakung bangun turut bopo biyung. Aneh kan? Aneh itu artinya apa itu Bu? Maaf itu, maknanya itu Bu. Ya itu putra putri mau gelang. Itu zaman dulu putra putri mau gelang. Anak perempuan enggak. Kalau sekarang matre ya, maaf ya bahasanya jelek matre. Mau gelang, mau kalung. Jadi enggak matre. Putra kakung bangun turut bopo biyung. Jadi anak laki-laki manut kepada orang tua. Gitu kan, ya kan bangun turut bapak biyong ya kan, jadi manut kan apa dawi piai sepuh ya kan. Sobat senior yang punya generasi muda, generasi penerus. Nah kalau saya melihat Ibu sebagai guru kalau misalnya ada sobat senior yang menyaksikan bincang-bincang kita ini, maaf juga tidak memiliki putra putri dan cucu, itu menurut Ibu bagaimana mensikapi senior yang tidak memiliki kan itu bukan kehendak para senior, jadi kan ada qadarullah yang tidak memiliki generasi penerus. Itu menurut Ibu triknya seperti apa supaya para senior sobat senior itu tetap fit, tetap menghadapi masa-masa untuk menjelang husnul khotimah itu seperti apa? Oh itu ya kalau menurut mungkin saya agak beda aja Bu. Kalau Ibu nggak apa-apa karena saya memandang Ibu itu sebagai ibu guru. Nggak apa-apa ya, walaupun gimana seandainya ada yang nggak punya anak mungkin ya, tapi kita kan ada keponakan. Oh iya betul Bu. Ada keponakan aja. Ya biasa banyak kok tante-tante deket sama keponakannya itu banyak kok. Malah lebih dekat lagi jadi seperti teman gitu. Kalau bisa kita usahain kita tuh teman curhat dia. Oh gitu. Kita teman curhat. Jadi kan dia tahu jalan pikiran dia, kita tahu gitu. Ya kita nggak usah gengsi-gengsi. Nanya apa gitu. Kita usahain kita jadi teman curhat dia. Gitu. Jadi artinya tetap menganggap itu putra putrinya sendiri atau cucunya sendiri. Jadi putra putrinya juga akan menganggap orang tuanya, hubungan keluarganya. Ya begitu deh ya. Oh alhamdulillah ya, se-Indonesia kita ini di Jogja ini harapan hidupnya paling tinggi. Indonesia. Banyak senior yang energik ya, seperti Ibu itu loh. Ini alhamdulillah saya tuh kalau melihat Ibu itu seperti tidak ada beda usia, karena Ibu bisa mengimbangi dan kami juga kalau ketemu Ibu kita bisa bercanda saling mengimbangi. Ya mungkin itu karena saya tuh senang berbagi. Aku radio apa tapi ya inilah yang bisa saya bagi inilah saya gitu. Itu kan jadi asa kan. Jadi kita serasa seumuran ya Bu, bahasakannya. Padahal jauh ya.
Iya, perbedaan kita jauh, tapi nggak apa-apa Bu. Perbedaan itu adalah rahmat Iya, Allah. betul, Jadi betul. kita jadikan perbedaan itu sebuah semangat juga, Iya. semangat kita punya asa. Ya kita nggak tahu sampai usia kita kapan. Iya. Yang penting saya juga bahagia ini dapat kesempatan jadi hostnya. Sama, aku juga senang banget bisa Jadi berbagi cerita. terima kasih nggih, Ibu. Jadi sebelum podcast ini kita akhiri, jadi pesan untuk senior di Indonesia dan keluarga yang mempunyai senior di Indonesia, khususnya untuk senior di Yogyakarta ini apa Ibu? Pesan-pesan Ibu. Terima kasih. Pesan-pesan dari saya, halo senior se-Indonesia. Kita tetap semangat, kita tetap berasa, jangan lupa bersosialisasi, periksa kesehatan, biar kita tetap happy. Nih aku ada lagu ya, lagunya tuh dari Austria. Dulu ada di film Sound of Music. Dulu pemeran utamanya Yuli Andre. Nah itu, ini saya laguin ya, tapi maaf suara saya itu agak ngepas-ngepas gitu ya, maaf ya. Usia tak menghalangimu dalam baktimu, lansia, lansia, semoga kau bahagia. Bagus sekali Ibu. Itu refrainnya. Iya. Nih, Sobat Senior, sebelum podcast ini kita tutup dan kita akhiri, Ibu Munhan sebagai narasumber yang luar biasa punya yel-yel yang untuk menyemangati kita semua. Silahkan Ibu, monggo. Aku datang dengan semangat yang ada, Sosial Klub Indonesia. Yeay! Senior Podcast, karena senior punya cerita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu. Sampai ketemu. Senior Podcast, karena senior punya cerita.